Saya percaya malam hari ini jumpa lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Ya, malam hari ini saya menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Saya percaya ada dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun berada saudara, malam hari ini tak kerasa lagi jumpa lagi pada malam ini. Sambil menunggu narasumber kita malam hari ini adalah Pastor Dr. Fernando Saelam, Pastor Doni Saera. Selamat malam. Terima kasih buat Pastor Doni Saera yang sudah hadir di dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih bernafas dan masih ingin jadi berkat malam hari. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pastor, apa kabar malam hari ini, Pastor? Yes. Ya, syukur alhamdulillah, puji Tuhan baik. Haleluya. Sekeluarga walaupun dalam kondisi COVID-19, tapi saya lihat muka pastor enjoy aja ya. Amin. Haleluya. Itu karena Pastor Aldi doa kuat, ya toh? Haleluya. Pastor, sebelum kita sharing malam hari ini, saya percaya malam hari ini bukan kebetulan, tapi dalam kesederhanaan acara ini, biarlah Yesus memberkati para pemirsa yang selalu setiap malam menunggu acara ini. Dan saya berdoa dulu membuka acara ini, Pastor ya. Tema kita adalah seperti ya. Menurut bagaimana pandangan dengan tema yang malam hari ini, Pastor? Ya, memang tema ini diangkat karena berbagai hal yang saya temukan di lapangan bahwa kita harusnya kembali kepada asas panggilan kita, ya, gereja Tuhan, supaya kita betul-betul sesuai dengan fungsi jati diri gereja, bahwa memang kita itu terang dunia dan kita itu garam dunia. Ya, mungkin kita bisa jabarkan lebih banyak pada pembahasan sebentar, tapi paling tidak ini diangkat di tengah keadaan situasi dunia yang makin hari makin tidak baik, makin hari makin tidak mengenakan. Gereja harus tampil berbeda, bahkan menjadi terang di tengah kegelapan, dan kemudian bisa mempengaruhi banyak hal dalam lini kehidupan dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Oke. Pastor, saya lihat Pastor ada beberapa pelayanan adalah yang menjadi inspirasi buat saya. Bagaimana, kenapa sih? Memang Pastor bilang betapa hari-hari ini gereja harus kembali pada posisinya untuk menjadi garam. Ada berapa kegiatan Pastor saya lihat, maupun di penjara, maupun setiap malam Pastor berbagi dengan orang-orang yang ada di jalanan yang kadang-kadang secara hitung-hitung kalau orang dunia kenapa sih kita juga aja pas-pasan, tapi saya lihat Pastor mau menjadi terang, Pastor. Iya. Pemirsa yang ada, sesungguhnya sebenarnya ini adalah panggilan. Kita akan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Panggilan awal saya ketika melayani Tuhan panggil saya untuk menjadi pengajar di berbagai, dari tahun 98 saya mulai mengajar dari sekolah Alkitab sampai mengajar ke sekolah-sekolah tinggi teologi. Dan setelah itu Tuhan memberikan kesempatan saya untuk mengembala di City Light Sumarekon Bekasi. Nah, dalam tugas-tugas pelayanan tersebut saya menemukan, sebenarnya ini saya temukan dari hasil riset dari
mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing ketika mereka menulis tesis, mereka menulis skripsi untuk S1, bahwa ada dalam tanda kutip ya, ada panggilan yang tidak dipenuhi oleh gereja Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Ketika gereja berlomba-lomba untuk merasa diri eksklusif, ya, dana yang segitu banyak itu masuk untuk kepentingan gereja, dengan sibuk membangun menara dan yang lain sebagainya, ada banyak masyarakat marginal yang tak tersentuh oleh gereja. Ya, saya nggak tahu apa yang menjadi alasan. Masing-masing kita punya panggilan yang saya katakan tadi. Tapi yang kemudian Tuhan taruh di hati saya adalah gereja harus tampil keluar untuk menjadi terang. Kalau kata terang itu artinya harus tampak, harus terlihat. Yes. Oleh karena itu terserah orang mau ngomong apa, terserah orang bilang motivasinya apa, tapi ketika saya memberi makan orang di jalanan, saya live, itu bukan motivasi mempertontonkan apa yang saya kerjakan, tapi ini dengan tujuan bahwa ini loh, gereja harus menjadi garam. Terbukti di beberapa tempat, di beberapa wilayah daerah, ada teman-teman saya yang kemudian mengadopsi pelayanan ini dan mereka kerjakan di pelayanan mereka masing-masing, dan itu sudah memberkati banyak sekali orang. Sejak 2015 saya terpanggil untuk melayani di penjara, di penjara Cipinang. Ya, kalau mau hitung untung rugi, sebenarnya dari sisi materi, kalau itu pakai kalkulasi materi, saya pikir nggak masuk hitungan lah. Tapi seperti Pastor Aldi bilang tadi kan, tapi karena ini murni pelayanan, Tuhan taruh itu di hati, jadi itu kemudian terus berkembang sampai pada hari ini, dan Tuhan tidak pernah biarkan dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Wow, dahsyat. Pastor, saya sedikit kutip tadi Pastor bilang bahwa memang dari awal Pastor, dan saya lihat latar belakang Pastor, orang tua adalah seorang guru, dosen, ya, saya tahu. Tapi untuk pelayanan ini kadang-kadang Pastor bilang sudah kurang lebih 5 tahun ya Pastor. Yes. 5 tahun untuk pelayanan penjara ya. Untuk penjara 5 tahun. Tapi untuk pelayanan yang saya lihat sedang berjalan ini, kan saya pikir sebenarnya pelayanan pemulung itu sudah sejak 2016, tapi kemudian terhenti karena satu dan lain hal. Kemudian itu mulai lagi jalan di tahun kemarin, tahun awal 2019 itu rutin sampai pada hari ini. Yes, luar biasa. Jadi saya begini, Pastor bilang tadi bahwa itu ada dari tesis dari mahasiswa ya. Ya. Tesis dari mahasiswa sehingga jadi mereka membuat riset penelitian tentang bahwa ternyata yang terlihat bahwa gereja, ya, coba saya bisa lihat ya, dikatakan gereja dan komunitas Kristen seringkali akhirnya mendapat kritikan dari luar. Kenapa di bagian ini dikatakan mendapat kritikan dari luar? Penyebabnya karena terlalu jauh jarak antara gereja dan masyarakat sekitar. Gereja dekat dengan orang gerejanya, ya, gereja dekat dengan sesama gerejanya. Tapi dalam komunitas bermasyarakat, ya, tidak semua gereja bisa terlibat langsung dalam segala hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Dan ketika gereja mau tampil untuk keluar di tengah masyarakat, justru dari kaum gereja sendiri yang kemudian mengatakan, itu nggak perlu, itu kan bukan hal-hal rohani, kita harus kerjakan yang rohani, yang semuanya berhubungan dengan gereja. Itu loh Pastor Aldi. Wow, saya merinding sedikit. Pastor bilang kalau ada gereja yang menganggap tidak perlu, Pastor. Alasan kenapa, Pastor? Kalau Pastor melihat. Ada beberapa indikator yang kemudian diangkat dalam penelitian tersebut. Pertama, ada yang kemudian menemukan bahwa gereja terpanggil, orang bilang begini, kita bahasa sederhananya begini, kita harus matangkan dulu yang ada di dalam.
Itu istilah taste-nya. Kita matangkan dulu yang ada di dalam jemaat dulu, yang kita perlengkapi. Nah, sampai kapan kita memperlengkapi jemaat ya? Dan kemudian setelah itu baru turun terjun ke lapangan. Nah, pertanyaannya sampai kapan? Lapangan. Nah, saya berpikir ya udah, sambil kita memperlengkapi jemaat, kita juga harus terjun ke lapangan dan save money, uang yang ada di dalam gereja ya. Saya pikir itu waktunya di mana gereja harus terlibat, bukan hanya perhatian tapi dananya juga terlibat untuk sosial masyarakat. Wow. Jadi saya senang sekali Pastor bilang ada orang, memang saya pernah alami, ada orang berkata matang dulu baru berkarya. Kadang-kadang saya katakan ada juga yang sudah matang sulit untuk begitu, Pastor. Setelah matang ada pada posisi nyaman toh. Akhirnya nggak terjun-terjun gitu loh. Gitu. Seringkali ada orang berkata, wah saya matang dulu. Kalau orang Nado bilang kalau soleh matang itu nanti jadi busuk, Pastor. Kalau busuk memang tahu-tahu so busuk, tapi kalau dia angus menyesal toh. Aduh, betul itu, Pastor. Jadi memang kalau saya lihat Pastor bilang bahwa tema kita ini adalah gerak garam, bukan hanya sekedar garam itu sesama jemaat ya, Pastor. Ya. Bukan hanya sesama jemaat. Kalau kita baca dari konteks Alkitab, fungsi garam kalau kita aplikasikan itu bukan untuk sesama garam, ya. Garam tidak berfungsi untuk sesama garam. Garam itu berfungsi ke yang bukan garam. Nah, kalau kita adalah garam, kalau kita metaforakan sebagai garam seluruh orang Kristen, orang percaya, maka kita harus berfungsi bukan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus berfungsi kepada orang yang bukan di sekitar kita. Begitu. Jadi Pastor, memang kalau kita lihat Pastor bilang, kalau saya pikir begini, Pastor. Biasa Pastor saya lihat senang masak juga, Pastor. Apalagi kalau bebeknya Pastor itu enak banget, ya. Sebenarnya kalau kita senang masak dan tidak senang masak, keadaan yang membentuk seperti itu, Pastor. Jadi keadaan yang telah membuat akhirnya jadi senang masak. Betul. Tapi memang betapa pentingnya ya seenak makanan, mau bebek rica-rica, ayam panggang. Tapi kalau tidak ada garam, tidak enak ya, Pastor. Benar. Nah, betul. Memang ketika ayat itu diangkat oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang berhubungan dengan garam dan terang, kita harus belajar untuk konsisten mengupas ayat ini. Kita harus juga tahu bahwa ayat ini diangkat di tengah situasi kondisi yang ada pada waktu itu. Sedikit saya perlihatkan bahwa yang pertama yang harus kita lihat konteksnya. Konteks ayat itu kalau pemirsa baca, maka konteks ayat itu sangat menarik sekali. Karena apa? Karena sebelum ayat itu muncul, ya, Yesus bicarakan tentang penganiayaan. Pada ayat 10 sampai ayat 12 dari Matius 5, dia bicara tentang penganiayaan. Dengan kata lain, situasi yang sedang dipikirkan bukanlah situasi yang baik dan situasi yang mudah pada waktu itu. Nah, setelah ayat itu, ayat 17 sampai 20, teks itu, ya, itu bicara tentang kesalehan orang Farisi, kesalehan orang yang dalam bentuk sebuah legalisme orang-orang Farisi untuk saleh, untuk hidup dalam semua adat istiadat dan pengaruh agamawi. Nah, jadi pesan yang mau ditulis di situ adalah begini, bahwa secara konteks kita harus betul-betul untuk berani ada pada posisi di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang sukar. Kita harus betul-betul memainkan peran yang penting sebagai garam dan terang. Jadi di tengah kita ada dalam kesulitan maupun dalam identitas diri kita sebagai orang Kristen, kita harus memainkan peran yang tepat.
Baik itu kesulitan bisa kita coba bicarakan dalam banyak hal ya. Apalagi di hari-hari ini, waduh puji Tuhan banyak gereja tampil untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang di tengah pandemik COVID-19 seperti ini. Ya, sayang, kita memberkati teman kita sendiri, kita memberkati orang gereja kita sendiri, dana gereja. Kita tidak pernah terpikirkan atau yang saya lihat, puji Tuhan kalau ada di antara Bapak Ibu pemirsa melakukannya, ya kita coba berpikir untuk masyarakat di sekitar kita. Ya. Yes. Saya senang dengan Pastor memainkan peran. Betul. Apa yang peran harus Pastor Aldi gunakan? Ya. Sama seperti yang Pastor Aldi gunakan hari ini. Peran yang dimainkan oleh Pastor Aldi. Ini bukan sebuah peran yang biasa. Pastor Aldi berhasil membangun sebuah branding dalam model pelayanan yang tidak biasa. Bagi banyak orang mungkin ini agak sedikit berbeda, tapi ini peran garam dan perang terang. Ini yang saya mau ceritakan bahwa mungkin orang pikir apa yang Pastor Aldi kerjakan ini biasa. Untuk kita teman-teman pendeta itu biasa, tapi ketika banyak orang menonton diberkati, itu menjadi luar biasa. Nah ini hal-hal peran yang perlu diambil oleh gereja. Dan puji Tuhan pandemi COVID-19 saat ini itu memunculkan orang-orang yang bisa berfungsi di pelayanan-pelayanan yang berbeda, pelayanan-pelayanan tidak biasa. Dan ini sebenarnya harus kita ambil pada hari-hari ini. Jadi pemandangan saya kalau pas saya bilang memainkan peran bahwa dengan COVID-19 ini bukan waktunya kita mengeluh gereja, tapi untuk kita melakukan action Betul. Ini momentum gereja untuk memainkan ini bola ada di tangan kita sekarang. Di tengah kondisi seperti ini di tangan kita. Nah, terserah gereja memainkan seperti apa. Kalau kemudian kita akhirnya duduk mengeluh, kita menyalahkan ini, kita menyalahkan itu, kita menunggu bantuan dari sana, bantuan dari sini, kita akan semakin tertinggal. Kita justru harus tampil. Saya kira juga Pastor Aldi membangun pelayanan ini, saya ikuti dari awal, tidak mudah. Kadang-kala cuma 1 orang menonton, 2 orang menonton, tapi semangat juang, tidak pernah berhenti menyerah, itu terus sampai akhirnya setiap malam bisa menampilkan beberapa hamba Tuhan yang berbeda. Nah ini yang saya katakan tadi, bola ada di tangan kita. Kita yang harus mainkan peran ini. Jangan cuma mencibir, jangan cuma apa istilahnya, akhirnya bukan mendorong, membangun ya sesama, tapi cuma dengan kata-kata mencibir. Nah kalau saya nggak seperti itu. Saya dari awal Pastor Aldi tahu mendukung dengan sepenuhnya apa yang dikerjakan dalam pelayanan-pelayanan seperti ini. Jadi begini Pastor, kita melihat bahwa Pastor bilang kita kembali pada topik kita bahwa kita menjadi garam untuk hari-hari ini. Bahwa yang saya lihat juga Pastor dengan ketika turun di jalan, ada enggak kendala ketika untuk kita jadi ini kan sudah bukan motivasi, yang timbul dari hati kita adalah motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi Pastor bilang bahwa kita live streaming bukan untuk dilihat orang memang, tapi kita untuk sedang membangun bahwa di luar banyak orang yang lagi haus. Ada enggak tantangan yang Pastor hadapi? Banyak. Khusus tantangan pertama datang ketika di live streaming itu. Banyak yang bilang, ini modus, ini mau cari panggung, mau tenar. Aduh, saya bilang, terserah orang mau berpikir seperti apa, karena motivasi itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Amin. Karena kita nggak bisa prediksi, bahkan kita nggak bisa larang pola berpikir orang kan. Orang mau pikir kita seperti apa, ya tuh terserah mereka. Tapi selama kita melakukannya dengan baik, dengan tulus, puji Tuhan ya, banyak orang diberkati. Bahkan ada banyak juga yang menghubungi kami untuk bisa berbagi berkat. Ya nggak banyak mereka, ada yang bantu 5 dus makanan, ada yang bantu 10 dus, ada yang juga bantu sekian banyak ya, sampai kemudian pelayanan ini terus berjalan. Wow, memang ketika untuk memulai sesuatu untuk jadi garam itu
bukan gampang ya, sesuatu yang membalikan tangan ya Pastor. Betul, nggak gampang. Masalahnya kita mau atau tidak. Kalau kita mau, ya kita dengan hati yang lapang, dengan betul sungguh-sungguh, pasti kita bisa kerja. Satu saat ini kan karena tadi sudah disinggung pelayanan pemulung, untuk membuat apa ya, supaya kuantiti banyaknya yang kami bagikan itu bisa lebih banyak, maka kami memutuskan dana yang ada itu kami masak sendiri, kami beli bahan dan masak sendiri. Nah, ada satu ketika istri saya itu yang tukang masak, dia yang racik semuanya, dengan sekian dana sekian itu bisa dapat sekian. Nah, satu ketika istri saya dalam beberapa kesempatan itu ada di Manado, saya yang ada di sini. Nah, karena pelayanan ini harus terus berjalan, saya harus berinisiatif bagaimana caranya supaya bisa masak. Dan saya masak apa adanya, nggak bisa masak. Dan kalau kita nggak mulai, orang mungkin sampai ada yang komentar begini loh, Pastor Aldi. Bagaimana? Dokter kok cuma jadi tukang masak? Ada bener, ada yang bilang begitu. Dalam sekali. Ya kan? Cuma jadi tukang masak, cuma bagi-bagi itu di pinggir jalan. Nah, itu terserah orang mau berpikir seperti apa, tapi saya melakukannya dengan tulus, dengan sukacita. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Kalau kita bisa lihat orang-orang susah itu tersenyum terima makanan, itu sebuah sukacita yang luar biasa dalam pelayanan kami. Wow, kata ada orang bilang dokter cuma mau masak orang makan. Tapi saya percaya dalam perjalanan yang saya alami, Pastor, ketika kita ketemu dengan orang itu, ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan gelar ya, Pastor. Betul. Ini bukan soal gelar, tapi ini soal panggilan hati. Panggilan hati ya. Soal panggilan hati. Gelar itu makanya saya nggak pernah pakai gelar saya untuk urusan pelayanan. Itu kecuali di dunia pendidikan. Kalau dalam dunia pelayanan pengembalaan saya nggak pernah pakai gelar saya. Pastor Aldi tahu kan? Saya nggak selalu mendaftar di OCC, saya mendaftar Doni Saerang. Saya nggak pakai semua gelar. Karena gelar saya pikir itu dunia pendidikan lah. Pendidikan. Gitu. Kalau yang ini ya kita harus betul-betul dengan pelayanan, dengan hati yang terpanggil kepada Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan untuk melayani, ya ini kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada saya untuk tampil lagi melayani, dan saya pikir saya nggak mungkin sia-siakan pelayanan ini. Wow, luar biasa. Memang kadang-kadang untuk sesuatu yang pasti itu ya buat saya sudah lewatin itu, Pastor. Tapi yang ketika Pastor berbagi dengan orang itu, bagaimana respon orang itu? Ya. Waduh. Beberapa pelayanan kami 1, 2, 3 kali kami melayani, kami jalan, kami cuma kasih, kami nggak pernah bicara apa-apa, cuma makan ya, Tuhan memberkati, bukan Tuhan memberkati. Ketemu orang makan ya Pak, ayo Pak makan, Tuhan memberkati. Terjadi berulang-ulang sampai satu ketika ada beberapa ternyata dari mereka yang diberkati dengan kata-kata, dan juga selain makanan yang kami berikan ya pasti mereka senang. Ada bahasa-bahasa itu yang kemudian diberkati. Nah, bahasa-bahasa Tuhan memberkati itu kemudian mereka simpulkan bahwa kami ini datang dari komunitas gereja. Jadi ada di antara mereka yang tanya, Pak, gereja di mana? Ya karena mereka tanya gereja di mana, kami sebutkan gereja di CLC Sumarekon Bekasi, di Ruko Bekasi. Nah, dengan begitu beberapa di antara mereka yang tidak pernah gereja itu beribadah bersama dengan kami. Yes. Bahkan saya katakan rumah kami buka menjadi rumah singgah bagi teman-teman pemulung. Anytime, kapan saja mereka mau datang, mereka bisa mandi di sini, mereka bisa makan, ya. Bahkan di rumah kami sempat 3-4 orang yang tinggal, anak-anak jalanan itu tinggal. Sekarang ada beberapa di antara mereka sudah kerja. Kami carikan mereka kerja, kami coba buat mereka supaya pertama mereka harus dipastikan mereka sehat.
mereka bersehat, mereka bersih, mereka bisa makan, dan kemudian mereka bisa kerja. Di beberapa di antara mereka itu sudah oleh kemurahan Tuhan, ya, semua kemurahan Tuhan, akhirnya mereka menyerahkan diri dibaptis. Wow, kami nggak pernah ajak, kami nggak pernah paksa. Waktu mereka datang ikut beribadah, mereka merasa diri terpanggil. Mereka yang ngomong kepada kami, kepada istri saya, Bu, saya dibaptis saja ya. Ya, saya bilang jangan dulu, mesti betul-betul pasti. Yes. Kemurahan Tuhan, ya, beberapa di antara mereka dibaptis untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Wow, malam hari ini saya pegang firman Allah. Satu jiwa itu berharga. Kalau saya ingat waktu dulu perkemahan, Tuhan yang panggil. Biasa saya ingat ada Bapak Pendeta Wotulo atau siapa, waktu satu jiwa itu berharga. Berharga. Wah, luar biasa. Dia nggak lihat dari latar belakang, tapi saya lihat malam hari ini menjadi sesuatu kuat buat saya. Pastor bilang bahwa menjadi penghiburan. Satu penghiburan seorang hamba Tuhan adalah ketika orang itu bertobat, ya. Betul, betul itu. Bukan hanya sekedar penghiburan, tapi ini sebagai sebuah barometer ukuran dari tingkat pelayanan kita yang betul-betul tepat sasaran. Ya, tentu masing-masing kita punya panggilan berbeda-beda, tapi kemudian itu jangan jadi alasan untuk kita tidak melayani orang-orang marginal. Jangan jadi alasan, itu kan Brur punya panggilan, itu bukan panggilan kami. Ya, itu yang saya katakan jadi alasan untuk tidak melayani orang-orang marginal. Ya, saya begini, Pastor. Itu yang sering kali berkata, itu memang karunia kamu, Pastor. Itu ya panggilan kamu. Buat saya sedikit sharing bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi garam. Ya. Betul kan? Bukan hanya garam dan terang itu garam dan tidak terang berhubungan dengan panggilan pelayanan. Tentang karunia-karunia pelayanan. Semua orang itu harus terlibat dalam melayani. Kemudian Tuhan memberikan karunia-karunia pelayanan kepada masing-masing orang itu cerita yang lain. Tapi setelah kita percaya, setelah kita menjadi anak Tuhan, apalagi kita menjadi pelayan Tuhan, kita harus menjadi terang dan harus menjadi garam. Itu tidak boleh tidak. Dan ingat baik, terang itu akan bersinar kalau kemudian dia menyala di tengah kegelapan. Kemudian dia berfungsi. Kalau dalam keadaan terang benderang kita pasang lampu, itu kan nggak ada fungsinya. Jadi harus ada di tengah kegelapan. Yang kedua, bahwa garam itu berfungsi itu bukan di tengah sesama garam. Dia untuk ayat ini diambil dari tradisi kuno Yahudi. Garam itu berfungsi dalam dua hal. Yang pertama untuk mengawetkan, dan yang kedua untuk menjadi penyedap. Artinya begini, kita itu harus tampil sebagai garam di tengah kebusukan dunia. Kita harus datang untuk bisa mengawetkan, mencegah kebusukan. Kita juga harus tampil untuk menjadi penyedap di tengah keadaan yang tidak enak. Pelayanan kita, pribadi kita harus tampil supaya semua orang bisa merasa nyaman. Jangan jadi orang Kristen, orang-orang di sekitar kita nggak nyaman dengan kita. Betul. Ya. Jadi gini, Mas, saya lebih senang sekali malam hari ini kerasa kita bahwa memang pelayanan untuk jadi garam itu dan terang itu pasti ada harga yang harus dibayar. Pernah enggak, Pastor, ketika Pastor sudah punya, maaf ya, ini kita hamba Tuhan hidup karena ayapan Tuhan, ya, kita tidak dipunya gaji tetap. Adakah waktu satu saat Pastor ingin berbagi, ya, dan Pastor sudah punya dana untuk itu berbagi, tapi di satu sisi
harus ada keperluan untuk rumah tangga. Nah, bulan September 2019, hari Jumat, saya dan istri selesai doa malam. Bertanya begini, karena besok Sabtu itu harus ada pelayanan untuk memberi makan pemulung. Iya. Dan kemudian Seninnya, jadi itu beruntun. Seninnya kami harus memberi makan teman-teman yang ada di hutan Cipinang. Jadi kami harus mengeluarkan budget yang cukup besar untuk mereka. Besar budget untuk rutan Cipinang cukup besar, ya. Selain kami memberikan mereka makan, kami juga harus memberikan dana untuk beberapa sipir penjara, baik itu koordinator pelayan dan beberapa sipir yang lainnya. Jadi dana cukup besar. Jadi saya dan istri bertanya, ini besok gimana dananya, ya? Dan kebetulan yang biasa menjadi sponsor, salah satu yang suka menjadi sponsor untuk saat itu tidak ada berhalangan. Jadi saya dan istri memutuskan untuk menggunakan dana yang murni yang ada pada kami semuanya untuk 2 event ini. Sementara di saat yang sama tagihan anak-anak sekolah kami ini sudah membengkak. Kami harus bayar tagihan sekolah anak-anak kami. Ini kesaksian hidup dalam pelayanan. Saya tidak bicara, kami nggak pernah berpikir, ya nanti hari terakhir baru kami tahu bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa. Amen. Dan ini sebenarnya menjadi tujuan yang kami rencanakan. Kami hanya melayani saja. Saya punya anak 4, ya, dan mereka masing-masing sudah ada terlambat membayar uang sekolah. Dan dana yang kami miliki itu sebenarnya kami harus bayar uang sekolah mereka untuk mereka bisa ikut ujian. Saya lupa ujian UTS atau ujian tengah semester mereka. Kalau nggak ikut, kalau nggak bayar itu nggak ikut. Nah, ada WA dari sekolah mengatakan nanti kalau nggak bayar anak-anak nggak boleh ikut ya. Tapi setelah besoknya saya dan istri sepakat untuk dana yang kami punya kami pakai untuk pelayanan. Ya udahlah, anak mau ikut UTS atau enggak karena ini komitmen kami dalam pelayanan, ya sudah kami melayani. Para Pastor Aldi dan seluruh pemirsa di Suka-Sukamu Tuhan tahu apa yang terjadi. Ya, hari Senin ketika anak kami ketika mau sekolah, saya bilang ke istri saya, coba telepon dulu sekolah, bisa nggak mereka untuk tidak bayar tapi mereka bisa ikut ujian. Jadi setelah dikondisikan, puji Tuhan sekolah bilang boleh, tapi dituntut harus buat sebuah perjanjian kapan uang sekolah ini harus dibayar. Ini saya bilang, Mbak Tuhan, kami nggak tahu kapan ada dana masuk, tapi yang pasti setelah ada dana masuk kami langsung bayar. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi. Ya, itu hari Senin. Hari Selasa, ya kami terbiasa, saya, istri dan anak-anak sebelum tidur kami doa keluarga dulu. Setelah kami berdoa, ya berdoa juga untuk kebutuhan anak-anak. Setelah kami berdoa, pas amin, tiba-tiba ada telepon WA masuk. Ya, istri saya selalu kalau dari ibu ini yang telepon, dia suka loudspeaker. Dan waktu di loudspeaker, ya kata pertama yang keluar dari telepon itu yang terdengar itu ngomong begini, Rin, Don, anak-anak uang sekolah so bayar. Lalu saya ngomong ke istri saya, coba tanya anak yang mana, kita kan punya anak 4 nih. Anak yang mana? Jadi waktu tanya bilang, yang mana? Semua. Wow. Anak saya yang pertama tahun kemarin baru masuk SMU. Dananya masih kurang 12 juta untuk uang pembangunan, masih kurang 12 juta plus dengan uang sekolah. Jadi waktu saya dan istri masukkan semua dana yang kurang, tagihan untuk anak-anak, tahu enggak? Malam itu hampir 20 juta. Wow, diselesaikan oleh Tuhan. Yes. Ya, itu cuma dimulai dari keberanian untuk memberkati orang, keberanian untuk memberi di tengah-tengah keadaan yang sulit, tengah keadaan sukar. Kita tidak boleh tidak harus tampil sebagai garam dan harus tampil sebagai terang. Luar biasa. Jadi memang saya percaya bahwa
ketika kita punya action, kita memang komitmen, Tuhan pun tidak akan diam ya Pastor. Ya, memang saya tidak sedang menguji berarisan dengan Tuhan. Tuhan. Nggak, hari ini saya beri, besok Tuhan kasih, nggak. Tuhan berkati atau Tuhan nggak berkati pun, Tuhan ganti atau enggak, tetap pelayan ini sudah kontinu akan kami jalan. Nah, dengan motivasi itu kami tetap terus menjaga hati, karena jangan sampai motivasi ini tercoreng hanya karena hari ini apa yang kami berikan kepada Tuhan seperti diganti berlipat kali ganda. Tapi kami juga sadar bahwa pemberian dari Tuhan itu pasti Tuhan beri sesuai dengan kapasitas kami dan pelayanan-pelayanan kami kerjakan. Wow, kasih karunia Tuhan lah Pastor Adli. Kasih karunia, kita ada kata kasih karunia Tuhan. Jadi betul. Sehingga kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita pasti mau bergerak, ya. Betul. Kita bilang berhubungan dengan terang itu dalam kitab Filipi, bahwa Tuhanlah yang akan bekerja di dalam kita. Ya, Dia akan menolong kita mengerjakan hal yang sama supaya kita menjadi terang, bercahaya seperti bintang di tengah angkatan yang bengkok ini. Wow, luar biasa malam hari ini. Wow, saya melihat menjadi sesuatu bagi kita bahwa sahabat maupun teman-teman, hari ini dengan kondisi COVID-19 adalah kesempatan gereja mengambil kesempatan ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan menjadi kaya. Pastor, ya, tak kerasa kita sudah 40 menit. Yang saya mau nanya ke Pastor begini, bagaimana harus kita yang pernah sedang bergerak mengajak teman-teman, mengajak gereja, anak Tuhan untuk masuk dalam kegerakan hal ini? Kalau saya mulai dari prinsip apa yang dikatakan oleh Yesus tentang kasih, bahwa hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan kemudian ada hukum lain yang setara dengan hukum itu, kita harus mengasihi sesama kita. Dasar kita mengasihi sesama kita adalah mengasihi diri kita sendiri. Jadi ukuran yang kita gunakan untuk kita mengasihi sesama, ukurannya adalah mengasihi diri kita sendiri. Nah, saya mau gerakan ke teman-teman pemirsa Suka-Sukamu Tuhan dan teman-teman dari CLC, atau siapa saja pemirsa yang menonton ini, bahwa ketika kita mau bergerak, kita lihat ada orang lain di sekitar kita yang butuh ditolong, saudara lihat, kalau saudara dalam keadaan seperti itu, apa yang saudara mau buat untuk menolong diri saudara sendiri? Saya selalu lihat, kalau kemudian saya ketemu dengan orang-orang hari-hari ini, ketika saya ketemu dengan mereka yang harus mengais sampah, mereka yang mulung, mereka yang tidur di emperan toko, saya melihat diri saya sendiri ada di situ. Dan ketika saya mengasihi diri saya sendiri, saya harus mengasihi orang lain. Ya. Dan makanan yang kami berikan adalah makanan yang layak, yang kami makan juga. Jadi kami nggak mau memberikan standar berbeda. Apa yang kami mau, itu yang kami berikan juga kepada mereka. Jadi teman-teman pemirsa, kalau kemudian terpanggil untuk pelayanan di dalam bidang apa saja, di marketplace, saudara di pemerintahan, saudara ada di tempat pelayanan, di mana saja, kalau kita mau terpanggil, ya kita belajar dikunci. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita juga harus mengasihi diri kita sendiri dengan segenap hati. Dasar ini kita pakai untuk mengasihi sesama dengan segenap hati. Begitu. Wow. Jadi sahabat, malam hari ini seperti Pastor Doni bilang, bahwa waktu hari ini kita bukan kami menghakimi, tidak. Bahwa mari hari-hari ini kita buat sesuatu yang luar biasa. Karena kemarin atau pas saya acara Suka-Sukamu Tuhan dengan Pastor Jonathan Suarto, saya ngomong bahwa sebelum siangnya itu saya sedang berjalan, Pastor, ya, bahwa saya hanya perkataan, saya
bukan panggilan guru seperti pastor, lebih apa. Tapi satu hal yang saya lakukan hari-hari ini, ketika saya ketemu dengan orang di jalan, menyampaikan, nggak seperti khotbah pastor seperti ini, tapi ada satu dua kata, dan walaupun buat orang lain kecil, saya bisa beri, saya katakan aqua atau roti. Satu saat ada ibu yang berkata, Bapak Kristen. Ya, betul. Dan terima kasih Pak. Artinya tanpa kita ngomong latar belakang kita, orang bisa lihat ya Pastor. Yes, itu yang kami alami. Itu yang kami alami. Jadi ketika kami membagi berkat, kemudian orang bilang, Bapak dari gereja mana? Dari yayasan gereja lah. Ya langsung kami nggak bilang pergi ke gereja, kami cuma bilang makan ya Pak. Tuhan memberkati kamu. Bapak dari gereja mana? Jadi mereka langsung bisa kenal apa yang kita buat. Dari mana? Dari jati diri. Jadi garam dan terang itu harus menjadi jati diri. Ini kesalahan masyarakat Kristen hari-hari ini melihat metafora ini seperti kamu seperti garam dunia atau seperti terang dunia. Kita bukan seperti terang, kita bukan seperti garam. Kita ini garam dan kita ini terang. Jati diri kita garam dan jati diri kita terang. Jadi kemana saja kita pergi dan kemana saja kita berada, ini jati diri nggak bisa lepas dari diri kita. Itulah. Pastor, ini pernah nggak Pastor ketika perkataan dari pemulung atau orang yang Pastor layani itu membuat tersentuh sampai Pastor nangis? Saya pernah berapa kali? Kalau itu banyak kali, hampir setiap malam ada, ya, hampir setiap malam. Ketika mereka dapat makan dan mereka ngomong, Pak, saya dari kemarin belum makan. Waktu dia ngomong saya dari kemarin belum makan, ya, saya ingat hari ini saya udah makan 5 kali. Coba bayangkan ada orang lain yang belum makan, belum sempat makan. Dan waktu mereka dapat makan, kita kan kadang-kadang mesti cuci tangan dulu. Mereka dari habis mengais sampah dengan tangan mereka langsung duduk, buka kotak makanan dan langsung makan. Waduh, itu hati langsung, aduh, luar biasa ya. Saya ketemu dengan satu orang Manado, namanya Pak Karundeng. Teman-teman yang pemirsa yang paham Karundeng, ada satu orang Manado yang sudah 11 tahun di pinggir jalan. Ya, dia tidur di emperan toko, istrinya jadi tukang parkir. Waktu kami bawa makanan ke tempat dia, waduh, mereka rasa bersyukurnya luar biasa. Ya, ada yang mereka dia sudah berusaha hari itu nggak dapat apa-apa, dia nggak bisa beli makan, dan waktu mereka dapat makan, waktu mereka bersyukur dan mereka sambil menyanyikan lagu rohani, mereka sambut kami. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Yang paling menyedihkan hati adalah di beberapa bulan lalu, cucu dari Om Karundeng melahirkan. Wah, anak 2 minggu. 2 minggu, Pastor Aldi. Itu tidur di emperan jalan. Masih merah-merah. Waduh. Itu sungguh-sungguh sekali membuat hati ini menjadi ya luar biasa, terharu, sedih. Ya, kami akhirnya menolong. Ya, itu saya nggak tahu harus berbuat bagaimana pada waktu itu. Kami cuma bisa berbagi ke dia, dan puji Tuhan hari ini mungkin mereka ada di tempat tinggal mereka di salah satu gubuk di dekat bantaran kali di Kalibaru situ. Oke, Pastor, sebelum Pastor akan closing terakhir dan kita akan berdoa, saya kurang lebih 3 atau 4 tahun sempat melayani orang stres, Pastor. Dan orang gila, orang Manado bilang. Dan di tempat ini, di saya tempat siaran ini kurang lebih hampir 18 orang. Ya. Dan
memang karena hari ini saya tidak bisa karena ada situasi yang terjadi di lingkungan tidak mengizinkan. Tapi selama saya lihat hal itu ketika kita lakukan, karena apa? Seperti Pastor bilang, kalau kita jadi, saya katakan, tempat waktu saya di sidang oleh ada beberapa orang, saya bilang, kalau seandainya Bapak ini yang jadi gila, pasti saya ambil dari pinggir jalan. Artinya saya mau posisikan, kalau seandainya kita seperti ini, bagaimana? Apakah ada orang perhatian? Tapi hari ini kita belajar, gereja harus jadi garam dan terang. Ya, Pastor? Boleh nggak, Pastor, statement terakhir, Pastor, mengajak jemaat atau membuka bagi para pemirsa yang ada benar-benar untuk mulai malam hari ini kita punya komitmen. Seandainya kita tidak bisa turun, tapi apa yang bisa kita beri, kita beri. Lihat. Ya, para pemirsa suka-sukamu Tuhan, sahabat-sahabat CLC dan sahabat sekalian yang ada di belahan penjuru dunia yang mengikuti siaran langsung ini maupun nanti ketika ini dinaikkan di YouTube, mau YouTube dan siaran ulang nanti, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mari kita terpanggil untuk melayani para sesama kita. Kita mungkin puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan kita bisa intens melayani di gereja, sudah telah membangun gedung-gedung gereja yang baik dengan dana yang cukup banyak. Alkitab bilang bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu saudara berikan kepada orang-orang miskin, maka hatimu ada pada orang miskin. Kalau hartamu saudara berikan untuk pelayanan misi, baik itu misi kontekstual, ya, misi lintas budaya, maka hatimu ada pada pelayanan misi. Jadi kalau teman-teman mau hati kalian ada di tempat pelayanan orang-orang marginal, maka saya mendorong untuk kita sekalian supaya betul-betul terpanggil untuk melayani kaum marginal. Mungkin saudara terhalang dengan kegiatan, terhalang dengan kerja-kerja untuk bisa terjun langsung, tapi paling tidak ada pos-pos yang saudara buat di gereja saudara, atau saudara bisa membantu pelayan. Ya, ya, ya. Boleh lanjut, Pak, Pastor? Ada gangguan teknis sedikit tadi. Bisa. Saya bisa dengar. Bisa. Ya. Seperti itu, kita harus betul tampil keluar sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, karena memang Yesus minta kita untuk pergi keluar, melayani, pergi keluar. Yesus minta untuk kita pergi keluar dan kita gunakan kesempatan itu untuk bisa memberkati lebih banyak orang. Puji Tuhan kalau gereja saudara sudah matang, sudah settle, saudara sudah punya dana yang cukup banyak, ya saudara juga bisa membagi berkat untuk saudara-saudara kita. Minimal gereja itu bisa berdampak, bukan hanya di tengah-tengah gereja itu sendiri, tapi juga di tengah masyarakat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita pada ujung acara suka-sukamu Tuhan. Saya percaya apa yang kami sharing malam hari ini mengajak saudara bahwa kita harus jadi garam dan terang bagi dunia ini. Walaupun dalam kondisi COVID-19, kesempatan gereja untuk menyatakan kasih Tuhan, bahwa kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, malam hari ini saya percaya sudah memberkati saudara. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Doni Sairang yang sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini, yang sudah memberkati. Kami hanya bisa berdoa Pastor dipakai oleh luar biasa,
apa yang menjadi visi dan misi yang sedang dikerjakan pastor ke depan, saya percaya bahwa akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya. Oke. Oke, pastor bisa berdoa, Pak. Biarlah kita jadi. Mari kita berdoa. Untuk Pastor Aldi, terima kasih banyak sudah mengundang saya di channel Suka-Sukamu Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, memberkati Pastor Aldi dan seluruh pelayanan ini menjadi berkat. Amin. Followers semakin banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Amin.